Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana limbah kayu yang biasanya hanya dianggap sampah, ternyata bisa diubah menjadi bahan kimia yang luar biasa berharga. Ini adalah sebuah terobosan yang bisa mengubah cara kita memandang limbah selamanya. Coba deh bayangin, rasa vanila di es krim favorit Anda itu asalnya bukan dari bunga vanila, tapi dari sisa-sisa pengolahan kayu. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah ya, tapi ini tuh lebih dekat dengan kenyataan loh daripada yang kita kira. Dan kuncinya ada pada satu molekul yang istimewa. Nah, sekarang ayo kita kenalan sama tokoh utama dalam cerita kita hari ini, lignin, sebuah polimer alami yang penuh janji, tapi juga penuh masalah. Lignin itu, gampangnya, seperti lem super kuat yang menyatukan serat-serat di dalam pohon yang bikin pohon jadi kokoh. Dan lignin ini ada di mana-mana. Faktanya ini adalah salah satu polimer organik paling melimpah di planet kita setelah selulosa. Bayangkan potensinya, sumber daya terbarukan yang seolah tak ada habisnya hanya menunggu untuk kita manfaatkan. Terus, kenapa kita nggak pakai semua lignin ini? Nah, disinilah letak masalahnya. Lignin mentah itu strukturnya rumit dan campur aduk banget. Ibaratnya, kalau kita mau merajut sweater dari bola benang yang super kusut dan warnanya campur-campur, pasti susah banget kan? Ya, begitulah kira-kira tantangannya. Dan hasilnya, angka ini berbicara banyak. Walaupun jumlahnya melimpah ruah, nyatanya hanya sekitar 1-2% lignin dari industri kertas yang diolah jadi produk bernilai tinggi. Sisanya, ya sebagian besar hanya dibakar begitu saja untuk energi. Sayang sekali kan? Betapa besar sumber daya yang terbuang sia-sia. Jelas, kita butuh strategi yang lebih pintar. Nah, para ilmuwan pun merancang sebuah rencana yang cerdas untuk mengatasi masalah lignin ini. Sebuah strategi yang bisa kita sebut pisahkan dan taklukkan. Metode ini namanya fraksinasi pelarut. Ingat kan analogi bola benang kusut tadi? Daripada kita paksakan menggunakannya sekaligus, gimana kalau kita urai dulu pelan-pelan? Kita pilah-pilah jadi gulungan-gulungan yang lebih kecil, rapi, dan seragam. Nah, itulah ide di balik fraksinasi ini, menciptakan bagian-bagian lignin yang jauh lebih murni dan lebih mudah diolah. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat bagaimana para peneliti benar-benar melakukan proses penyortiran ini di laboratorium. Oke, gambar ini memberikan gambaran keseluruhan prosesnya. Para peneliti memulai dengan lignin mentah, lalu melalui serangkaian langkah pemisahan yang cerdas, mereka berhasil memecahnya menjadi beberapa bagian yang berbeda, atau yang kita sebut fraksi. Jadi begini cara kerjanya. Mereka melarutkan lignin mentah dalam larutan aseton. Kemudian, bagian yang tidak larut dipisahkan. Setelah itu, mereka secara bertahap menambahkan air ke dalam larutan. Setiap kali air ditambahkan, kekuatan pelarutnya berkurang, yang menyebabkan jenis lignin yang berbeda mengendap. Ini seperti proses penyarinan yang sangat presisi, tapi di tingkat molekuler. Keren kan? Dan inilah hasilnya. Lignin mentah tadi berhasil dipisahkan menjadi 4 fraksi yang sangat berbeda. Bisa kita lihat di sini, 2 fraksi pertama, yaitu IF6040 dan IF3070, merupakan porsi terbesar. Intinya adalah, sekarang kita punya 4 gulungan benang yang berbeda dan lebih rapi, bukan lagi satu bola kusut yang berantakan. Oke, kita sudah berhasil memisahkan lignin. Pertanyaan berikutnya adalah, dari keempat fraksi ini, mana yang paling bagus? Mana fraksi juaranya yang paling pas untuk diubah menjadi bahan kimia berharga? Dan disinilah para peneliti menemukan sesuatu yang sangat penting, sebuah kejutan. Fraksi pertama yang mereka pisahkan, yang ukurannya paling besar, ternyata isinya bukan lignin murni. Sebagian besarnya justru adalah abu dan kotoran anorganik, sisa dari proses industri sebelumnya. Coba lihat deh angka-angka ini. Lignin mentah awalnya mengandung 17,5% zat anorganik. Tapi fraksi pertama yang berhasil diisolasi, kandungan anorganiknya melonjak jadi 74,1%. Sementara itu, fraksi-fraksi lainnya jadi super murni, kandungan kotorannya di bawah 1%. Ini adalah kemenangan besar. Hanya dengan satu langkah, mereka berhasil membuang sebagian besar sampah dari bahan baku mereka. Setelah menyingkirkan fraksi yang penuh kotoran, fokusnya beralih ke fraksi-fraksi yang murni. Para peneliti melakukan serangkaian analisis kimia yang canggih untuk mengintip struktur molekul di dalam setiap fraksi, mencari tahu mana yang punya karakteristik paling ideal untuk diubah menjadi produk seperti vanilin. Dan slide ini dengan jelas menunjukkan momen ahanya. Anggap saja ini sebagai peta potensi kimia. Yang di sebelah kiri adalah lignin mentah asli, dan yang di sebelah kanan adalah fraksi pemenangnya, IF3070. Coba perhatikan, area yang terisi di sebelah kanan jauh lebih besar kan?
Ini secara visual menunjukkan bahwa fraksi ini punya konsentrasi bahan baku yang kita butuhkan jauh lebih banyak. Jelas sekali ini bahan yang jauh lebih unggul. Nah, sekarang saatnya pembuktian. Apakah bahan baku yang lebih baik ini benar-benar bisa menghasilkan produk yang lebih banyak? Mari kita lihat hasil akhirnya. Para peneliti mengambil fraksi juara mereka, CF3070, dan lignin mentah yang belum diolah, lalu keduanya dimasukkan ke dalam reaksi kimia yang sama. Prosesnya ini dirancang khusus untuk memecah lignin menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan lebih berharga. Dan inilah hasilnya. Sangat jelas dan meyakinkan. Dengan menggunakan fraksi lignin yang sudah dimurnikan, mereka berhasil meningkatkan hasil vanilin sebesar 13% dan siringaldehyde, senyawa berharga lainnya, sebesar 19%. Ini adalah bukti nyata bahwa proses pemurnian ini benar-benar efektif. Mereka tidak hanya membersihkan lignin, mereka membuatnya jadi jauh lebih baik. Oke, kita sudah melihat detail-detail eksperimennya. Tapi sekarang mari kita mundur sejenak dan melihat gambaran besarnya. Mengapa penelitian seperti ini begitu penting? Jadi, ini poin-poin penting yang perlu kita ingat. Kita punya sumber daya terbarukan yang melimpah ruah dalam bentuk lignin. Sebuah proses penyortiran yang relatif sederhana bisa secara drastis meningkatkan kemurnian dan kegunaannya. Dan ini pada akhirnya akan menghasilkan bahan kimia yang lebih banyak dan lebih efisien. Ini adalah contoh sempurna dari ekonomi sirkular, mengambil sesuatu yang kita anggap limbah dan memberinya kehidupan baru yang jauh lebih berharga. Kisah lignin ini benar-benar membuat kita berpikir ya. Ini menunjukkan bagaimana perubahan cara pandang dari melihat limbah sebagai masalah menjadi sebuah peluang bisa membuka pintu inovasi yang luar biasa. Hal ini pun memunculkan pertanyaan, sampah apa lagi ya di luar sana yang selama ini kita buang yang mungkin sebenarnya hanya menunggu metode yang tepat untuk membuka potensi tersembunyinya?